Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga sahabat-sahabat dimanapun berada senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan dari setiap goncangan dan ujian di dalam kehidupan ini. Ujian dan goncangan dalam kehidupan ini saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi. Andai kata kesulitan dalam ekonomi akan mempengaruhi kesehatan, kemudian akan mempengaruhi kepada keimanan, akan mempengaruhi kepada rumah tangga. Maka dari itu sangat penting kita merenung sekarang di dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan dan rintangan serta musibah dan pandemi yang tidak berhenti sampai detik ini, malah semakin dipusingkan, dibingungkan kita dengan berbagai macam kondisi yang ada. Tetapi tidak perlu putus asa, tidak perlu khawatir, karena Allah senantiasa memberikan ujian beserta jawabannya. Allah senantiasa memberi kesulitan bersama dengan kemudahan bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, bagi orang-orang yang yakin bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan lengkap panca indera, segala macam perasaan, hati, ilmu dan lain sebagainya. Itu semuanya modal kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, yang berguna bagi dunia, yang berarti bagi akhirat kelak. Sahabat-sahabat, adakah di antara sahabat-sahabat yang sedang pusing memikirkan biaya sekolah, biaya berobat, biaya untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk angsuran motor, angsuran mobil, angsuran rumah, sewa rumah? Adakah di antara sahabat-sahabat saat ini, atau yang sedang dikejar-kejar debt collector, punya angsuran kartu kredit dan lain sebagainya? Itu semuanya saya sudah khotam, merasakan dan melewatinya. Memang pada saat kita melalui dan menjalani atau merasakan proses tersebut, kondisi tersebut bagaikan terpuruk sekali, bagaikan tidak ada pegangan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seperti itu ternyata agar kita semakin yakin kepada Allah, agar kita semakin bergantung, berharap, dan mengakui dan meyakini bahwa dunia ini murah harganya. Ada yang lebih mahal, yaitu akhirat. Dunia ini fana, tapi ada yang lebih bako, lebih kekal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini akan hancur, akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi sesulit apapun ekonomi kita saat ini, saya tidak mudah-mudahkan, tidak meringankan, tidak menyepelekan, karena saya 11 tahun juga kondisi seperti itu. Kondisi dimana untuk makan aja susah, untuk bayar sekolah harus ke sana kemari, harus jualan es kelapa, harus jualan spaghetti, jualan selain bekerja ya, jualan apapun, kaligrafi. Saya lakukan semua itu karena saya yakin suatu saat pasti Allah memberikan petunjuk dan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka bagi siapa saja yang senantiasa yakin dan bergerak. Kecuali orang yang malas dan selalu negatif, itu tidak akan didapatkan hasil, tidak didapatkan jalan keluar, seakan-akan buntu. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sedang merasakan
sebagaimana saya rasakan waktu itu, maka nomor satu adalah kita bertobat kepada Allah. Karena kesulitan datang, musibah datang, Allah yang menghendaki, tapi yang mengundang adalah diri kita sendiri. Sakit gak sembuh-sembuh misalkan, itu adalah bisa menjadi sebuah ujian, ataupun teguran, ataupun malah adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kitanya. Yang jelas kesulitan hidup bisa jadi, atau masalah ekonomi bisa jadi karena kita undang sendiri dengan melawan Allah, mengajak perang Allah, dengan melanggar larangan Allah. Allah menyatakan jangan melakukan ini, kita lakukan. Allah menyatakan lakukan ini, kita malah meninggalkannya. Padahal larangan dan perintah itu adalah untuk keselamatan kita, bukan untuk kebahagiaan Allah, bukan untuk keperluan Allah. Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Seluruh jin dan manusia yang ada di dunia ini kemudian beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun mengangkat harkat derajat Allah, karena Allah sudah mulia, tidak ada yang lebih mulia. Tidak menguntungkan Allah sedikit pun sama sekali. Sebaliknya seluruh ciptaan Allah di dunia, di langit, di bumi, semuanya tidak ada yang ibadah satupun. Maksiat semuanya tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Karena Allah maha besar, maha luar biasa, maha agung, maha kuasa, pemilik langit dan bumi, menciptakan kita seluruh makhluknya, jin, setan, iblis, kemudian kita manusia, malaikat, Allah yang menciptakannya. Nah, berarti harus bagaimana? Yang pertama bertobat kita dengan sholat tobat, mandi tobat, banyak istighfar. Yang pertama. Yang kedua, kita bertekad tidak mengulang kembali dosa tersebut. Dan yang ketiga, kita mulai tanamkan dalam hati kita bahwa pertanyaan yang terbesar dalam hati kita harus ada saat ini. Apakah harus saya seperti ini terus? Apakah saya kalau tidak berusaha saya akan ada yang merubah orang lain? Orang tua, mertua, suami, istri, keluarga, tetangga, sahabat, apakah mereka akan merubah saya? Tidak, sahabat. Bahkan Allah pun tidak akan merubah kita kalau kita tidak merubahnya sendiri. Berarti rubah mindset kita, munculkan sama kita, oleh kita rasa, untuk apa saya hidup? Katakan gitu. Untuk apa sih saya hidup kalau tidak berguna bagi saya pribadi dunia akhirat, tidak berguna bagi keluarga, tidak berguna bagi masyarakat? Untuk apa saya hidup kalau tidak berguna bagi Rasulullah, kalau tidak berguna bagi agama Allah? Maka kalau gitu saya harus melakukan sesuatu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bergaul kita dengan orang-orang yang sedang memperbaiki diri, bergaul kita dengan orang-orang yang sedang berhijrah, orang-orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, semangat juangnya tinggi, semangat berdagangnya, berbisnisnya tinggi, positive thinkingnya, positive feelingnya tinggi. Bergaul kita dengan mereka. Bergaul kita dengan orang kaya, kaya berkah, orang kaya tapi rendah hati, orang kaya tapi sholatnya semakin rajin, tahajudnya semakin luar biasa. Kita dekati mereka, pasti ada keajaiban yang luar biasa yang kita bisa contek. Karena kesuksesan itu dan kerajinan itu berawal dari hati kita. Dan hati kita satu dengan yang lainnya akan saling membluetooth, akan saling menularkan. Yang negatif akan nular negatif, yang positif akan nular positif. Maka dengan siapa kita bergaul, berkomunitas, yang dibaca, yang didengar, yang ditonton, itu akan mempengaruhi aura hati kita. Nah, kalau auranya negatif, maka ke muka juga negatif. Cirinya apa? Sensitif, emosian, suka marah-marah, malas, ngelihat orang itu negatif, iri, dengki. Nah, itu udah hati kita sedang tidak sehat berarti. Dinasehatin sama orang malah marah. Nah, itu adalah hati kita sedang berpenyakit. Dikasih masukan atau dikasih peluang usaha, peluang bisnis, diajak dagang, dianggapnya mau nipu. Memang sih banyak yang nipu, memang sih banyak oknum-oknum yang penipu.
Tapi jangan semuanya disamaratakan. Bisa jadi Allah memerintahkan seseorang untuk mengetuk hati kita, kemudian untuk merubah mindset kita, sehingga kalau mindset kita berubah, keyakinan kita bahwa kita harus berubah saat ini, kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan aktivitas yang bisa yang bisa mendapatkan hasil tambahan. Penghasilan tambahan ini penting saat ini, sahabat. Nggak bisa kita ngandelin gaji kerja, misalkan 3 juta per bulan gajinya, sedangkan listrik naik, harga beras naik, anak belajar kemarin yang sekolah 1, sekarang yang kedua sekolah, yang ketiga sekolah, yang keempat sekolah, naik terus. Harga makanan pokok naik, bayangkan, bensin begitupun. Nah, terus kalau pengeluaran kita naik, terus pendapatan kita tetap segitu, belum lagi kayak yang di PHK, makin pusing kita. Maka dari itu mulai saat ini dan seterusnya, tanamkan dalam batin kita, saya harus berubah. Karena orang yang sukses itu orang yang berubah. Orang yang berubah yaitu yang orang bergerak. Orang yang bergerak kalau hatinya ada keinginan dan ada yang dikhawatirkan, maka dia akan bergerak, akan bertindak, dan akan bekerja keras. Semakin besar ketakutannya dan semakin besar impiannya, makin keras dia bergerak. Maka kalau semakin keras bergerak, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Yang penting di jalan yang legal dan halal. Berdaganglah. Saya selalu mengajak untuk berdagang, sahabat. Di zaman sekarang saat ini, kalau tidak berdagang, kalau tidak berusaha, tidak berinvestasikan, tidak berbisnis, hancur, sahabat. Hancur. Sudah sekian banyak orang yang bunuh diri, udah sekian banyak orang yang menggantung diri gara-gara kebutuhannya semakin banyak. Itu kebutuhan loh, belum keinginan. Baru kebutuhannya aja nih semakin meningkat, penghasilannya segitu-gitu aja. Ditambah sama Allah diuji dengan sakit, bayangkan. Ditambah oleh Allah diuji dengan perceraian, diuji oleh Allah dengan PHK, bayangkan. Terus kita mau berpangku tangan begitu saja? Tidak, sahabatku. Mari kita bergerak. Tanamkan keyakinan dalam diri kita. Kalau orang lain bisa sukses, kenapa saya tidak sukses? Orang lain makan nasi, saya makan nasi. Orang lain sekolah, baik saya juga sekolah. Orang lain laki-laki, saya laki-laki. Orang lain perempuan, saya perempuan. Katakan seperti itu. Orang lain cucunya Nabi Adam, saya juga cucu Nabi Adam. Orang lain umatnya Rasulullah, saya juga umatnya Rasulullah. Yang membedakan apa? Bukan makanannya. Yang membedakan kita dengan orang yang sukses itu bukan makanannya, tetapi isi daripada memorinya, isi daripada jiwanya. Kalau kita yang gagal, yang miskin, yang fakir, hatinya, mentalnya itu yang penuh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal keluh kesah, tidak ada semangat, pesimis saja. Tapi yang mentalnya positif, mentalnya akan menjadi berubah, menjadi lebih kaya, berkah, akan berubah, akan diberikan penghasilan tambahan. Itu orang-orang yang senantiasa haus dengan ilmu, belajar dari orang-orang yang sukses, dengarkan orang-orang yang sukses, contek orang yang sukses. Apa yang dicontek? Pikirannya, ide-idenya, tindakannya, actionnya, ibadahnya, kedekatan dengan Allahnya, sedekahnya, kita contek, sahabat. Pasti dijamin akan minimal, walaupun tidak 100% kita bisa seperti beliau, minimal 50% sudah lumayan, sahabat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wajibkan diri saya, anak-anak saya, saudara, teman-teman saya, dan sahabat sekalian, saya ajak untuk harus berdagang, harus berbisnis, bekerja, berdagang, bekerja, berdagang, berbisnis, investasi. Nah, ini levelnya kita di mana? Yang paling tinggi itu investasi, di mana uang bekerja untuk kita. Kita sakit, uang terus ngalir daripada ke rekening kita. Kenapa? Karena kita sudah menginvestasikan di awal.
Itu bagi orang-orang yang sudah banyak uangnya investasi di perusahaan yang sudah berjalan bagus, punya nama legal, halal, kita investasikan di sana, kita tidur, bukan deposito, bukan. Kata MUI, kata para ulama itu tidak halal. Jadi kita investasikan di tempat yang tepat, yang benar. Dan caranya pun investasi yang benar adalah bukan kita ngasih 10 juta, 10% kita dapat 10% dari 10 juta itu. Enggak, bukan gitu. Yang benar aja adalah kita menyimpan investasi, misalkan 10 juta. Itu kita dapat 10% atau 20% dari hasil dari labanya nanti. Itu yang halal, sahabat. Nah, yang kedua terbaik adalah berbisnis. Berbisnis itu beda dengan berdagang, berjualan. Nah, yang berbisnis ini modalnya sekali, kemudian ada sistem bisnisnya. Jadi kita tinggal duplikasi, kita akan sampai kepada waktunya, sehingga ketika kita kerjakan 2-3 tahun maksimal, maka tahun keempat kita bisa jadi kita sakit, bisa jadi kita sedang umroh, bisa jadi kita sedang ada kondisi di mana kita tidak bisa bekerja lagi, tetap ini masih ada masukan-masukan yang bisa, tambahan-tambahan yang masuk ke rekening, yang untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa untuk menyekolahkan anak, bisa untuk beli, bisa umroh, bisa menghajikan orang tua, bayangkan. Nah, ini bisnis ini dikatakan bisnis atau pengusaha karena kerjanya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, semangat, serius, sungguh-sungguh. Itu tahun keempat kita sudah bebas. Maksudnya bebas, tidak kerja keras lagi, tinggal menikmati panennya. Kita tiduran, masih ada masuk. Dan halal itu, yang penting kerjaannya kita halal. Nah, kalau investor tadi, investasi kita punya uang sekali, nggak usah ngapa-ngapain. Itu nggak usah kerja kita. Dan itu bisa halal. Seperti apa? Investor itu beli kontrakan, bikin kontrakan berapa? Misalkan 1 miliar, bikin kontrakan 10 pintu sekali kerjanya, bahkan nggak kerja dianya. 10 pintu, 1 pintunya 1 juta, maka sebulan 10 juta. Dia tidur ngalir. Itu namanya investor. Uang bekerja untuk kita. Nah, yang kedua adalah pembisnis, pengusaha, yaitu kerjanya dulu, modal, kerja keras dari awal 1, 2, 3 tahun itu kita kerjakan maksimal, serius, sungguh-sungguh. Karena tahun keempat kita khawatir tidak bisa kerja lagi, kita khawatir ada sakit, ada khawatir naudzubillah min dzalik, pendek umur kitanya, anak istri kita mau diwariskan apa anak-anak kita? Masa mau diwariskan hutang kita, diwariskan riba kita, ya. Nah, yang ketiga, yang lebih agak kurang baik daripada ini adalah namanya jualan ataupun jualan dagang. Loh, beda dong, bisnis dengan dagang beda. Kalau dagang itu kita jualan, mohon maaf, saya pernah jualan spaghetti atau es kelapa. Saya jualan es kelapa pagi sampai sore, atau spaghetti pagi sampai sore, dapat misalkan 100.000 sehari atau 150.000, anggap 100.000 sehari. Saya jualan 100.000, saya jualan 100.000, saya jualan 100.000. Sebulan kalau full jualan dapat 3 juta rata-rata misalkan ya. Nah, kalau bulan besok saya misalkan tipes, kayak kemarin saya sakit tipes 1 bulan full, nggak kemana-mana. Kalau misalkan ditakdirkan sama Allah nggak jualan, saya 1 minggu saja, dapat uang nggak saya? Anda dapat uang nggak? Tidak dapat uang. Kenapa? Karena dagang dan jualan itu, kita dagang jualan dapat uang, dagang jualan dapat uang, dagang jualan dapat uang. Kita nggak dagang nggak jualan dapat uang, nggak dapat uang, dan nggak dapat pahala dari aktivitas kita. Nah, yang paling rendah adalah pekerja, karyawan. Bukan hina, bukan. Di dalam teori ini yang paling level kecil, level 1, level 2, level 3, level 4. Ini berarti yang level paling rendah. Bukan hina, bukan, rendah. Di dalam teori ini adalah apa? Karyawan.
pegawai dan tidak dagang, tidak bisnis, karyawan aja, kerja aja. Beliau tidak tahu bahwa seminggu lagi dia akan dipecat. Beliau tidak tahu bahwa seminggu lagi dia akan sakit, kemudian tidak akan mendapatkan sesuatu lagi, gaji lagi. Beliau tidak tahu bahwa PHK semakin merajalela. Beliau tidak tahu dan tidak menyadari, tenang-tenang aja di dunia, yang penting saya kerja, dapat gaji, kerja, dapat gaji. Tak, begitu dipanggil oleh atasannya, mohon maaf, mulai hari ini Anda tidak bisa kerja lagi tempat kami, mohon maaf. Dengan alasannya ini. Wah, mau bagaimana kita? Nah, oleh sebab itu, sahabat-sahabat, jangan pernah kita merasa nyaman kerja. Saya kerja saat ini, tapi sambil berdagang dan sambil berbisnis, bahkan sambil investasi kecil-kecilan. Nah, jadi kalau kita punya uang, gunakan untuk kita kerja di suatu tempat. Sekarang masih kerja, alhamdulillah. Gajinya jangan dihabiskan semua untuk cicilan, tapi untuk modal kecil-kecilan untuk berdagang atau berbisnis. Bisnis apa? Yang kecil modalnya, tapi untungnya nanti bisa jangka panjang dan besar, legal dan halal. Kalau udah lebih banyak lagi uangnya, kita investasikan. Apakah beli tanah, apakah beli kontrakan, apakah beli mobil yang direntalkan. Itu namanya investasi. Ya, investor. Nah, jadi yang kerja sekarang seperti saya, seperti sahabat-sahabat, jangan merasa nyaman. Masa pandemik ini udah lebih dari 3 juta yang di PHK. Ketemu kemarin saya dengan satu perusahaan besar terkenal di Indonesia, mungkin internasional mungkin terkenalnya. Saya tanya kepada manajernya, Mas, ini pandemik ini gimana kondisinya? Karyawan gimana? Wah, karyawan ini sekarang sepi, Pak, katanya. Karyawan tadinya berapa? Karyawan 15 tadinya. Sekarang berapa? 7. Lah, jadi yang 8 itu dirumahkan katanya. Jadi nggak ngomong pecat, nggak ngomong PHK, dirumahkan. Lah kalau dirumahkan berarti masuk lagi dong. Ya nggak tahu, kata dia. Masya Allah. Ini saya merasa bergetar hati saya. Langsung teringat anak-anak saya. Gimana kalau anak-anak saya sekarang sekolah, kuliah, agamanya tidak berbaiki, energi untuk berjualan, berbisnisnya tidak di setting dari sekarang, membahayakan ini. Wong yang kerja aja di PHK, yang kerja aja dirumahkan, yang kerja aja dipecat. Loh, kita menyekolahkan anak untuk kerja, untuk jadi ASN, untuk jadi PNS, bagus sih. Tetapi saat ini sudah tidak tepat, sahabat. Boleh sih mau jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi TNI, tapi tidak ada salahnya tanamkan dalam anak-anak kita, dalam diri kita terutamanya, bahwa kerjaan adalah sementara saja, untuk mencari modal usaha, modal bisnis, untuk mencari pahala kerja itu. Pengabdian kerja itu adalah pelayanan kepada umat. Sedangkan kerjaan pokok kita adalah tiada yang lain kecuali dakwah. Dakwah itu kerjaan pokok kita. Mau jadi TNI kayak, jadikan profesi TNI-nya sebagai alat untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, mendakwahkan Allah, mendakwahkan keagungan yang mulia Rasulullah SAW. Jadi profesi kesehatan, jadi profesi guru, profesi sebagai petani, profesi sebagai artis. Gunakan profesi itu sebagai sampingan, karena tugas utama kita diciptakan ke dunia ini untuk ibadah dan untuk mendakwahkan, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah. Pedagang, pembisnis itu adalah sampingan, kerja sampingan. Anda kerja di perusahaan jadi ASN, kerja sampingan. Tapi kerja utama, kerja pokok kita adalah mendakwahkan yang baik, mencegah yang munkar. Itulah kenapa, karena Rasul sudah tiada, tidak ada nabi dan rasul lagi selain sesudah Nabi Muhammad SAW, maka disimpan di pundak kita kerjaan atau tugas daripada kenabian itu. Apa itu? Mendakwahkan. Lah, kalau sekarang merasa sudah tidak ada nabi, siapa yang mendakwahkan kebaikan? Siapa yang mencegah kemunkaran? Para ulama saja. Sedikit para ulama kita, sudah diambilin sama Allah satu persatu. Media sekarang sedikit yang mendakwahkan kebaikan. Maka kita
mampunya apa, sebagai profesi apapun kita punya kewajiban untuk menyebarkan kebaikan, mendakwahkan sholawat, mendakwahkan la ilaha illallah dengan apapun, medsos ataupun mau langsung ngajak orang sholat, ngajak orang untuk ibadah, ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk taat ke Allah, ngajak orang untuk takut ke Allah. Itu adalah dakwah. Oleh sebab itu, yuk kembali kita mulai saat ini renungkan kata-kata saya. Boleh disetel nanti pada saat jam 3 malam. Sahabat-sahabat merenung apa yang saya sampaikan ini, renungkan dan mohon kepada Allah, ya Allah, benarkah kata-kata Kang Asep ini? Bahwa saya harus berpikir, merenung, bahwa saya ini tidak tahu esok lusa dipecat atau tidak di kerjaan saya. Esok lusa apakah saya sehat atau tidak? Esok lusa apakah saya masih hidup atau sudah wafat, ya Allah? Saya tidak tahu, ya Allah. Maka dari itu sahabat, ya Allah, tolong berikan kemampuan kepada hamba untuk melakukan dagang atau bisnis dan investasi. Sahabat, investasi tapi hati-hati. Investasi di yang real saja. Jangan investasi mengeluarkan uang tapi realnya barangnya tidak kita pegang, jangan. Dan investasi yang halal, yang persentasinya bukan dari nilai uang yang kita tanam, tapi persentasinya daripada persentasenya, daripada apa? Dari hasil laba. Kalau rugi bulan ini berarti kita kebagian rugi. Harus nombok berarti kita nombok juga. Kalau untung banyak, kita juga kebagian untungnya banyak. Nah, itu yang halal, sahabat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Cari penghasilan tambahan. Cari penghasilan tambahan sambil kerja, sambil berdagang, sambil kerja, sambil berbisnis. Bisnisnya yang halal, yang legal, yang udah banyak bukti. Kemudian yang yang bisa dilakukan oleh kita. Ukur diri kita, mampu nggak saya? Yang jelas, untuk masuk ke sebuah bisnis tidak perlu pintar dulu. Kalau udah pintar nggak usah bisnis. Sama dengan apa? Dengan kita sekolah. Kenapa kita sekolah? Karena kita masih bodoh. Tapi makanya kita daftar, ngisi formulir. Kenapa? Ingin sekolah. Kenapa sekolah? Ingin pintar. Nah, bayangkan kalau kita, Kang Asep kok kenapa belum sekolah? Kok belum kuliah? Maaf, saya belum pintar, mau. Kang Asep kenapa belum sekolah? Nggak kuliah. Sebentar, saya belum daftar dulu karena saya mau mempelajari dulu tentang sekolah, tentang kuliah itu. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kang Asep kok nggak sekolah, nggak kuliah, kenapa? Sebentar, saya belum pintar mempelajari dulunya. Jangan-jangan saya nanti gagal. Apakah gitu kita mau sekolah? Tidak. Nah, bisnis juga sama. Nggak perlu nunggu pintar dulu untuk berbisnis. Daftar dulu, masuk. Nah, justru pada saat kita berproses itu, kita belajar, kita nyontek orang yang sukses, kita belajar di situ, kita ujian di situ. Nah, kemudian kita ikutan pembinaan, kemudian kita akan merasakan prosesnya. Masalah sukses hadiah dari Allah. Sama dengan sekolah dan kuliah tadi. Ada UTS, ada UAS, ada UAN. Seperti itu terus. Nah, seperti itu. Jadi belajarnya sesudah kita masuk sekolah, belajarnya sudah kita masuk kuliah. Dalam bisnis juga sama. Belajarnya nanti kalau sudah gabung di bisnis tersebut. Kalau sudah gabung di bisnis tersebut, baru kita berproses belajar. Demikian sahabat, ini sudah adzan. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Mudah-mudahan semangat terus melakukan kebaikan-kebaikan, jangan berdiam diri. Musim pandemik seperti ini, lakukan. Kalau Anda takut keluar rumah, maka lakukan bisnis yang bisa dengan Zoom, yang bisa dengan online, bisa dengan WA, lakukan. Bisa dengan Facebook, dengan YouTube. Banyak orang yang dapat puluhan juta, ratusan juta, miliaran hanya dengan Facebook. Kang Asep sekarang bisnisnya apa? Saya sekarang tetap menjadi pelayan kesehatan, pelayan umat di klinik, di 2 klinik, tetapi saya sambil melakukan bisnis yang menggunakan sistem bisnis yang bisa dilakukan di luar ataupun dengan handphone kita. Apa itu? PTBS. Dengan modal 2.100.000, kemudian bisa menghasilkan harian, mingguan, bulanan yang masuk ke rekening, kemudian yang bisa diwariskan biaya bonus prestasi, dan bisa menghasilkan motor, mobil, rumah, umroh. Itu juga gratis semuanya. Modal sekali seumur hidup 2.100.000. Nah, kalau mau ngikutin silakan. Nggak mau ngikutin ya jangan. Nah, yang jelas saya ini punya anak 5. Nah, ketika wafat saya mau menyerahkan apa ke anak saya?
Nah gitu. Jadi sekarang harus kerja keras, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Saya tuntaskan. Ini baru 2 tahun setengah saya bisnis sampingan PTBS ini. Nah nanti kenapa PTBS? Karena produknya memang kebutuhan semua orang, kebutuhan pokok, ya, kebutuhan semua orang, untuk pertanian, peternakan, untuk manusia, kesehatan, kecantikan, untuk kendaraan, untuk mesin, kemudian untuk alat berat, semuanya ada. Alat mandi, kemudian pembalut wanita nanti ada. Nah itu, oleh sebab itu mari silakan, mau gabung di bisnis manapun silakan. Yang penting Anda tahu itu legal dan halal, banyak buktinya, ribuan buktinya. Kemudian bisa Anda lakukan, sistem bisnisnya mudah dilakukan, diduplikasi, dan itu modalnya terjangkau, hasilnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Silakan lakukan. Mumpung sedang pandemi. Jangan mumpung sedang pandemi kita diem aja. Jangan. Siapa tahu kan di rumah juga mati, keluar juga mati. Saya habis selesai dari Bandung. Ini belum sampai rumah, ini baru di jalan dari Bandung. Kenapa? Nah tapi kita ikutin protokol kesehatan, kita jaga iman dan imun, kita sholawat perbanyak, kita berserah diri sama Allah, ikutin aturan-aturan kebijakan pemerintah. Udah, soalnya gitu. Ini saya bawa kemana-mana, bawa ini. Nah ya, silakan sahabat-sahabat, ayo sama-sama bersama saya untuk merubah diri kita. Bisnis apapun silakan. Kita jadi karyawan, pedagang, pembisnis, investor. Kalau bisa semuanya kita ambil, ya. Semakin banyak keran kita, maka kalau ada 2 keran yang mampet, maka ada 3 keran yang lainnya yang masih hidup, insya Allah. Ketika dapat rezekinya, kita gunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yang menjadikan dunia ini dipegang di tangan, kemudian kita untuk membeli ridho Allah, sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf saya tidak satu persatu untuk di absen ya. Luar biasa. Ini ada Kang Rijal. Ini Kang Rijal udah luar biasa nih, beliau ini dari Tasik ya, motor, mobil udah tercapai, masya Allah. Ilmu sampai motivasi. Dari Papua hadir. Banyak sekali ya, mohon maaf ya, ini udah azan. Bekasi hadir. Kemudian Bapak M. Hijazi udah mendapat motor, mobil ini dari mana nih? Bengkulu nih. Dari Jambi atau Bengkulu beliau ini. Beliau ini usianya udah tidak seperti kita lagi, tapi semangatnya muda sahabat. Udah motor, mobil udah beliau dapatkan, masya Allah. Kenapa? Karena beliau mengingat dunia ini sebentar dan akhirat selama-lamanya. Kenapa yang sebentar ini harus kita maksimalkan? Ekonominya kita maksimalkan, kesehatan kita maksimalkan, iman kita maksimalkan, ibadah kita maksimalkan. Udah segitu aja tugas kita. Dakwah kita maksimalkan. Pak Pujio, Pak Sandri, ini suhu saya ini. Pak Sandri udah dapat motor, mobilio beliau, masya Allah. Sebentar lagi pajaran rumah. Nah, Pak Poni, Pak Wahyudin, Pak Pujio, Ujang Tata, ada Ibu Rani. Saya sudah terjebak hutang dan riba, saya sudah kapok. Saya ingin tobat. Yuk kita tobat yuk. Saya juga sama seperti itu. Baik, yang sedang ada perempuan Pak M. Hijazi ya, Kalimantan hadir. Pak Samsul Rijal berdakwah terus. Kita dakwah terus. Kita jadikan profesi sebagai alat dakwah. Jangan dibalik, dakwah dijadikan topeng untuk berdagang, berbisnis. Nah, memang ada oknum yang seperti itu, tapi jangan sampai diri kita yang seperti itu. Barakallah para guru, para sahabat, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk merubah diri kita, merubah mindset kita, merubah iman kita lebih baik, dan merubah ekonomi keluarga kita lebih baik, dan bisa membantu banyak umat untuk kembali mengikuti sunnah Rasulullah dan sahabat, yaitu berdakwah dan berbisnis, berdagang, berniaga. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Demikian sahabat, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.